Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Mimin. Aduh, saya ini pusing, Putri. Bisakah Putri membantu saya? Apakah Putri ada waktu nih? Saya mau cerita-cerita nih. Boleh ya? Boleh, alhamdulillah saat ini saya tidak ada kegiatan yang mendesak dan waktu saya bisa untuk membantu Bu Mimin pada saat ini. Monggo Bu, mungkin bisa cerita apa permasalahan yang telah Bu Mimin hadapi saat ini. Gimana Bu? Gini loh Putri, saya tuh bingung ya. Mungkin Putri bisa bantu saya. Saya tuh sebenarnya berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya tuh tetap menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Iya. Gini Putri, akhir-akhir ini murid-murid di kelas saya tuh yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang saya yang ngerjakan tugas itu Bu hanya 50% di kelas. Di kelas saya juga ada siswa yang jarang banget mengerjakan tugas sekolah, bahkan banyak alasan. Itu Putri, gimana ya? Kemudian apa yang Bu Mimin harapkan dari obrolan kita saat ini? Kalau saya pribadi sih terus terang saya mengharapkan banget solusi atau permasalahan dan jalan keluar nih mengenai antusias murid-murid saya yang saya ajar ini Bu. Kemudian apakah Bu Mimin sudah melakukan kepada siswa itu tindakan? Bagaimana? Betul sekali Putri. Sebelumnya nih pada saat saya belum pusing-pusingnya ini Bu, saya memanggil beberapa anak yang berbagai macam alasan tidak mengerjakan tugas. Saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak-anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya anak-anak tersebut, terlihat mulai rajin mengerjakan tugas, rajin masuk sekolah, kemudian jarang ada alasan juga. Tapi Putri, itu tidak langsung lama, karena siswa tersebut kembali, itulah, jarang mengerjakan tugas lagi Bu. Menurut Bu Mimin, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama di kelas? Sebenarnya sih kalau saya ingat-ingat kembali, ada beberapa hal sih yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Mungkin karena yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian juga terlalu monoton. Kadang saya malah terlalu dominan ngobrol aja, ngajak bicara aja, ngajak cerita aja di depan murid-murid saya. Dan dengan hal tersebut, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya bertanya, berpendapat, atau aktif berbicara pada saat pembelajaran. Sepertinya begitu. Begitu nggih. Apakah kira-kira Bu Mimin bisa melakukan tindakan atau membuat murid Ibu antusias kembali dalam pembelajaran? Mungkin ada cara lagi atau bagaimana menindaklanjuti siswa-siswa Bu Mimin untuk lebih semangat lagi belajarnya? Begini Putri ya, karena mungkin murid-murid saya ya pasti menginginkan pembelajaran yang asik kali, tidak monoton, tidak membosankan, mungkin seperti itu mungkin. Nah, saya sependapat dengan Bu Mimin kalau begitu. Lalu menurut pendapat Bu Mimin nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Mimin itu lebih asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran? Berdasarkan saya nih searching Bu Putri, saya sering searching, sering googling ya Bu ya, mengenai pembelajaran gimana sih bikin antusias siswa gitu.
Jadi menurut saya pembelajaran itu berdasarkan dari sumber belajar, berdasarkan dari beberapa wacana, beberapa dari literasi yang saya telah baca, bahwa pembelajaran itu ternyata harus berpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga ternyata di situ harus ada ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Kayaknya sih gitu, Putri. Lalu untuk tugas, mengenai tugas, apa yang Bu Mimin telah berikan, apakah itu adalah salah satu penyebab sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas, atau mungkin terlalu sulit? Iya, betul. Betul itu, Putri. Iya, betul. Saya akui nih, Bu. Kadang ada beberapa tugas yang levelnya hot banget gitu, tapi saya antam rata itu. Saya ngasih hotsnya itu pada semua siswa. Padahal harusnya saya memetakan murid saya berdasarkan kemampuan belajar mereka, kesiapan belajar mereka. Saya memang menyadari tugas saya itu yang saya berikan terlalu banyak pertanyaan. Juga kadang saya memberikan itu asal tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu Mimin menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya sih biasanya dari paket yang dapat dari sekolah, tapi juga kadang di buku perpustakaan, gitu. Adakah sumber pembelajaran yang lain yang lebih menyenangkan lagi untuk muridnya Bu Mimin mungkin? Ya, saya kepikiran sih sebenarnya, Bu. Saya kepikiran nih, sumber belajar yang banyak itu kan anak-anak zaman now dari bayi aja sudah tahu tentang HP, tentang gadget. Mungkin kalau sumber belajar saya itu bersumber dari YouTube, dari beberapa artikel di vlog, kemudian ada tulisan ilmiah di internet, juga menggunakan aplikasi nih Bu, mungkin ya aplikasi yang sedang tren-tren gitu Bu, kayak Quizzes, kemudian anak-anak juga bikin TikTok atau Reels di IG, itu mungkin lebih asik ya Bu Tri ya. Ya, betul sekali. Saya yakin jika Bu Mimin bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada saat ini, insya Allah itu bisa membuat anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Mimin untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah ngobrol-ngobrol nih sama Bu Tri, sepertinya langkah pertama saya sih, saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti dari video, dari YouTube, dari TikTok. Kebetulan Bu, saya suka nge-TikTok, saya juga jadi TikTokers ini Bu Tri. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tapi tidak terlalu berat atau tidak terlalu banyak. Mungkin tugas-tugasnya nih saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya sih saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Putri. Yang lagi ngetren-ngetren itu Putri, diferensiasi gitu ya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau memang mereka senang ngerjakannya, seperti mereka bisa membuat drama. Jadi hasil laporannya berupa lagu atau puisi atau pantun gitu Bu. Bagus sekali tuh Bu Mimin. Ya, mudah-mudahan apa yang akan Bu Mimin rencanakan atau akan dilakukan untuk murid-murid Bu Mimin berhasil dan bisa lebih membuat anak-anak didik kita lebih bersemangat dalam belajar. Betul banget Putri. Saya rasanya pengen banget supaya cepat-cepat anak-anak itu sadar dan antusias gitu, karena sekolah itu penting banget untuk masa depannya. Kemudian apa Bu Mimin komitmen yang telah direncanakan? Komitmen saya sih ya seperti yang saya utarakan dalam rencana tadi. Saya ingin membuat sebuah rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan apa yang disebut dengan merdeka belajar yang lagi giat-giatnya digembar-gemborkan ini oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Dan juga saya ingin anak-anak itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi,
tanpa ada unsur paksaan. Bahkan saya juga akan membuat pemilihan-pemilihan dari siswa sendiri yang akan memilih sumber-sumber belajar supaya anak-anak itu sesuai dengan pilihannya dan senang gitu melakukannya. Gitu, Putri. Bagus sekali, Bu. Saya sangat dukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang telah Bu Mimin, maksudnya yang telah Bu Mimin harapkan. Jadi semoga apa yang telah menjadikan tujuan, kemudian tanggung jawab Bu Mimin terlaksana dengan baik. Aduh, saya terima kasih banget Putri, meskipun kita ngobrol-ngobrol ini, kemudian kita sharing-sharing gini, juga kadang ganggu Putri ini ya. Kita itu bisa jadi guru-guru Ibu ya, yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Gitu ya, Bu. Terima kasih Impian banget. Perasaan saya Bu, plong banget setelah ngomong nih sama Putri nih. Plong banget Putri. Sama-sama Bu Mimin. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih apa yang telah Bu Mimin sampaikan merupakan atau bisa menjadikan kami, saya pribadi sebagai referensi. Sama Bu, saya juga belajar dari Putri juga. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu Mimin? Udah itu aja Putri, itu masalah saya. Oh iya Putri, saya ingin tahu apakah Putri juga punya sebuah kasus nih kayak saya misalnya yang saya temui nih. Itu ada sih. Saya agak mempunyai kasus bahwa siswa saya itu punya bakat minat seni yang rasa-rasanya anak tersebut kurang percaya diri. Jadi murid saya yang bernama Ninit ini suka sekali menggambar. Di lain dia punya bakat dan hobi, dia ingin memunculkan itu bakatnya, dan kebetulan setiap lembaga atau setiap tahun di Dinas Pendidikan akan mengadakan lomba cerita bergambar. Biasanya Putri. Betul Putri. Ya. Yang biasanya kita sebut itu FL2SN. Tapi kan sebelum ke tingkat kabupaten di kecamatan kan ada seleksinya. Jadi siapa yang mendapat juara 1 baru dikirim di Jember. Gitu ya. Jadi sebenarnya Putri, kita tujuannya ngobrol-ngobrol ini apa nggih Putri? Mungkin untuk lebih detailnya gitu ya. Apa tujuan kita ngobrol ya hari ini? Tujuan hari ini adalah tahap awal di mana kedua pihak ikut dan sama menyepakati tujuan pembelajaran yang berlangsung. Izinnya gini Bu, mungkin setiap lembaga kan mesti ada permasalahan sendiri-sendiri. Jadi mungkin saya juga meminta waktunya Bu Mimin untuk memberikan istilahnya itu sumbangsih, karena saya merasa kesulitan dalam membimbing Ninit, di mana saya juga tidak mempunyai bakat seni. Jadi saya hanya memotivasi. Saya coba menjelaskan bahwa Ninit harus percaya diri, harus semangat mengungkapkan atau menuangkan bakat seninya di dalam perlombaan. Ini kan kesempatan, Bu. Oh iya betul. Berarti kendalanya Ninit masih belum percaya diri ya Putri ya. Mencoba mungkin dijelaskan Putri kenapa sih ya si Ninit ini kurang percaya diri gitu ya dalam ngikutin lomba-lomba cerita bergambar di tingkat kecamatan. Mungkin Putri bisa tahu karena Putri kan guru kelasnya si Ninit nih. Iya, kadang anak itu kenapa tidak percaya diri karena dia tuh
satu, dalam perlombaan, setiap lomba kan banyak orang. Dia merasa grogi, merasa gemetar, keringat dingin. Kalau ada banyak orang. Itu yang membuat Ninit kurang percaya diri. Padahal saya selalu mendampingi agar dia percaya diri, agar dia tidak menghiraukan orang-orang di sekitar, agar dia fokus dalam menggambar. Gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi berarti terkendala oleh trauma pengalaman tahun-tahun yang kurang menyenangkan ya mungkin bagi Nini gitu terkait lomba ya Bu Tri ya. Ya, betul. Padahal kalau di sekolah dia paling antusias menggambar. Wow. Karena ada temennya, karena satu kelas kan dan kenal. Gitu. Dan saya juga menyuruh untuk selalu melihat YouTube ya atau mensos sebagai tutorial dia untuk melakukan teknik dalam hal perwarnaan. Wah, sebenarnya dengan ide-ide Bu Tri kayak gitu tuh sebenarnya bagus ya untuk kemampuannya si Ninit dalam hal menggambar. Tidak hanya menggambar kan, kalau misalnya pada FL2SN itu tentunya ada yang namanya teknik pewarnaan gitu ya Bu Tri ya. Iya, betul. Kira-kira nih apa nih rencananya Bu Tri agar Ninit itu lebih percaya diri gitu untuk lebih mengikuti perlombaan ini gitu, menurut Bu Tri rencana aksinya gimana? Rencana saya akan berkomunikasi dengan orang tua Ninit. Jadi rencana saya dengan berkomunikasi dengan orang tua Ninit untuk Ninit harus diikut leskan atau diberikan les privat dari guru yang khusus untuk mengajarkan teknik menggambar dan mewarnai. Ada sih kenalan saya, Bu Elok, nanti bisa berkoordinasi rencana saya. Ya gitu. Yang kedua itu mungkin biar ini tuh tampil lebih pede lagi. Lebih pede lagi gitu ya. Mungkin ada rencana lain Bu Tri selain berkolaborasi dengan Bu Elok, mungkinkah punya solusi lain ini rencananya Bu Tri gimana? Kalau rencana saya itu saya akan mungkin terus berusaha memotivasi. Di lain memberikan apa ya istilahnya, memberikan kamu harus les ke guru yang sudah mumpuni. Ya, seperti itu. Alhamdulillah orang tua mendukung. Hanya saya sebagai guru kelas hanya bisa memotivasi biar percaya diri aja. Jadi selama istilahnya mengikuti perlombaan, saya terus dampingi. Luar biasa. Jadi terutama Bu Tri ini perannya luar biasa ya untuk menghilangkan rasa traumanya si Ninit ini. Kan kadang saya sendiri kalau misalnya trauma perlu adanya motivasi ya Bu, internal gitu. Nah, Bu Tri ini bagus sekali rencananya ini. Dan saya yakin ini Bu Tri, dengan metodenya Bu Tri dan rencananya Bu Tri ini mungkin si Ninit ini mempunyai sebuah kompetensi yang bisa dieksplor dan juga pengalaman-pengalamannya yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terutama didampingi Bu Tri tadi gitu ya. Kira-kira si Ninit ini setelah didampingi Bu Tri seperti itu, apakah dia muncul sudah ada rasa percaya diri atau tidak ya dalam lomba cerita bergambar di kecamatan ini Bu Tri, gimana? Gini, di setiap kesiapan ini itu untuk kalau menggambar itu kan enggak boleh satu kali bisa, harus selalu berlatih. Kalau dalam seni rupa itu kita harus memperlihatkan hasil karya, maksudnya kita harus sering berlatih. Itu salah satu komitmen dalam mendidik Ninit itu. Jadi dia biar punya pembenaran dalam membuat gambaran tersebut. Dia harus berlatih. Saya selalu menyarankan setiap 1 bulan sekali
store gambar. Oh, Kenapa? Karena biar ada tingkat keberhasilannya dia. kesulitan. Jadi Keberhasilan. memperpendek kesulitan, memperpendek. Memperpendek. Dengan adanya dia store gambar tersebut, itu merupakan jalan ikhtiar ya, yang bisa membawa Ninit untuk lebih prestasi ya Bu ya. Betul, menambah prestasi di sekolah. Betul Sekolah dulu karena kalau di sekolah itu bisa berlatih dengan kontinu, kemudian mempunyai guru les sendiri privat, itu akan menjadi semangat bagi dia untuk terus berlatih. Wah, keren sekali nih Bu. Saya ini merasa nanti lomba-lomba yang akan berjalan di bawah bimbingannya Bu Tri ini insya Allah lancar nih, karena Bu Tri itu sudah luar biasa. Amin. Nah, gitu. Selanjutnya mungkin Bu Tri mungkin ada komitmen nih, gimana komitmennya Bu Tri terhadap pendampingan lomba cerita bergambar di tingkat kecamatan ini Bu Tri? Komitmen itu, kalau komitmen saya itu gini Mbak Bu Mimin, menang itu bonus ya. Wah, yang pasti. Jadi menjadi juara itu bonus. Tapi yang saya utama itu prosesnya. Jadi ibaratnya kita bukan enak-enak dulu, tapi kita bersusah-susah dulu. Kalau juara itu bonus. Dengan cara ya terus berlatih, walaupun tidak ada perlombaan harus tetap berlatih. Jadi memperlihatkan hasil karya ya Bu ya. Betul. Memperlihatkan hasil karya cara kontinu tadi ya Bu Tri ya. Iya. Belajar dan dukungan orang tua juga sangat penting tentunya. Jadi kalau orang tua sudah mendukung anak menjalankan prosesnya, kita sebagai guru memotivasi. Seperti itu. Keren sekali nih Bu Tri. Sangat setuju, saya setuju banget nih dengan komitmennya Bu Tri ini. Mudah-mudahan Bu Tri sukses dalam pembimbingan siswanya juga bisa jadi juara meskipun katanya bonus, tapi saya yakin dengan pembimbingan Bu Tri, komitmennya Bu Tri itu yang seperti menanam benih-benih padi itu luar biasa banget itu ya. Secara tidak sadar berarti sebenarnya Bu Tri itu bisa mengatasi kalau menurut saya ya. Karena dengan rencana aksinya Bu Tri dan juga komitmennya, ternyata Bu Tri itu sebenarnya memahami gitu ya, baik materi maupun dalam hal berlatih, membimbing siswanya itu sangat paham betul. Nah, bagaimana nih kalau misalnya Bu Tri itu memegang komitmennya itu seberapa tangguhnya gitu Bu Tri untuk lebih suksesnya lagi anak-anak. Tapi yang jelas motivasi ini bertujuan untuk memberikan semangat, sebenarnya bukan pada Ninit juga nih, karena khususnya kalau anak-anak di apalagi usia 10 sampai 12 tahun itu sebenarnya gemar-gemarnya, senang-senangnya untuk menggambar. Jadi biar memicu kreativitasnya saja. Biarlah mereka menggambar dengan apa yang mereka inginkan. Kalau kita tentukan, kadang kita terlalu memaksakan. Jadi sama sebenarnya pembelajaran non akademik dan akademik. Jadi memang biarlah mereka berkreasi. Tekniknya juga saya membebaskan. Misalkan kadang kita mewarnai aja, teknik mewarnai itu kadang kita membebaskan mereka. Ada yang cara mengoleskan ke arsir ya? Gambar, iya, mengarsir itu boleh. Kita lihat dengan bundaran-bundaran kecil-kecil juga boleh. Digradasi juga boleh. Digradasi. Iya, jadi pencampuran warna. Kita gosok, setelah diwarnai kita gosok dengan tangan, boleh, sesuai dengan kreasinya mereka. Jadi banyak hasil karya. Betul banget. Sepertinya tidak usah YouTube, sudah Bu Tri aja nih sudah keren nih, sudah bisa menyelesaikan masalah ini, sudah luar biasa ini Bu Tri ya. Dia semangat Bu Tri ya, saya yakin dengan semua tekniknya Bu Tri tadi yang sangat luar biasa. Mungkin siswa-siswanya tidak hanya Ninit Bu Tri, mungkin
Ada Ninit ke-1, Ninit kedua, Ninit satu kelas juga bisa juara gitu Putri ya. Amin. Terima kasih kita bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan kita tetap menjadi guru yang menjadi idola, yang dirindukan oleh siswa-siswa kita, sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi bangsa, apalagi di industri yang 4.0 yang penuh dengan digitalisasi. Saya juga salam bersyukur semangat dan belajar ini Putri. Saya juga bersyukur bisa ngobrol dengan Bu Mimin, karena kita jarang ya, maksudnya kita tuh sesama guru tuh jarang kita curhat karena kesibukan masing-masing, dan alhamdulillah pada saat ini bisa ngobrol bareng. Senang bareng ya, perasaan kita senang bareng ya berarti. Iya, senang bareng. Belajar bareng, senang bareng. Betul. Ya udah gitu aja Putri. Itu ya Bu Mimin ya, saya juga berterima kasih atas pencerahannya. Merupakan ilmu baru bagi saya. Mungkin ada kesibukan masing-masing. Saya pamit ya, Bu Mimin. Saya juga pamit Putri. Terima kasih. Semoga kita sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, wassalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Mimin.